Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mantika Lestari, mahasiswi dari jurusan Kehutanan angkatan 2019. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Komunikasi dalam Sosialisasi Tanaman Obat Keluarga atau TOGA di Kecamatan Margadana. Jurnal ini merupakan jurnal para pemikir volume 6 nomor 1 Januari pada tahun 2017. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah pengelolaan hasil hutan bukan kayu. Adapun indikator pembahasan yang akan kita bahas pada jurnal ini yaitu 1. Pendahuluan, 2. Metode penelitian, 3. Hasil dan pembahasan, dan yang keempat adalah kesimpulan. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Peningkatan penggunaan obat-obat berbahan herbal di dunia yang semakin meningkat, ini ternyata berbanding terbalik dengan kesadaran masyarakat untuk mengusahakan sendiri obat-obatan yang berbahan dasar herbal. Obat-obatan yang berbahan dasar herbal ini sebenarnya dapat ditemukan di sekitar lingkungan keluarga. Tanaman obat dapat ditanam oleh setiap keluarga melalui tanaman obat keluarga. Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini dapat dirumuskan bagaimana strategi komunikasi tim penggerak PKK Kecamatan Margadana, Kota Tegal dalam mensosialisasikan TOGA. Strategi komunikasi adalah metode atau langkah-langkah yang diambil untuk keberhasilan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu kepada atau mengubah sikap, pendapat, dan perilaku, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengupas tentang studi strategi komunikasi tim penggerak PKK Kecamatan Margadana, Kota Tegal dalam menggalakkan penanaman dan pemanfaatan tanaman obat keluarga atau TOGA. Bab selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi, penelitian ini dikaji dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Seirin Marshall dalam Sarwono 2006 merupakan suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas dalam interaksi manusia. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yang mana penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan populasi yang sedang diteliti. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah profil singkat warga dan PKK Kecamatan Margadana. Kecamatan Margadana, Kota Tegal terdiri atas 7 kelurahan yang meliputi Kelurahan Kaligangsa, Kelurahan Margadana, Kelurahan Kradandon, Kelurahan Cabawan, Kelurahan Pasurungan Lor, Kelurahan Kalinyamat Kulon, dan Kelurahan Sumur Panggang. Kader PKK Kecamatan Margadana memiliki latar belakang pendidikan yang beragam. Hampir 80% kader memiliki pendidikan SLTA ke bawah, bahkan ada beberapa kader PKK yang tidak lulus bangku sekolah dasar. Untuk menyikapi permasalahan ini, Pokja 2 mengadakan program pendidikan kejar paket A, B, dan C untuk mengadakan pelatihan-pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kompetensi para kader. Selanjutnya, kondisi sosial kemasyarakatan di Kecamatan Margadana ini juga masih cukup tradisional dan interaksi antar warga masih sangat tinggi. Nah, interaksi sosial warga yang masih sangat kuat ini juga berdampak pada jalur komunikasi yang dipakai oleh warga. Komunikasi yang dipakai oleh warga Kecamatan Margadana ini kebanyakan masih menggunakan komunikasi primer atau komunikasi secara langsung. Warga juga masih sering berdatangan ke rumah warga lain, baik untuk urusan-urusan yang penting ataupun hanya sekedar bersilaturahmi. Komunikasi sekunder yang digunakan oleh warga Kecamatan Margadana ini masih menggunakan seperti telepon, SMS, dan BBM. Ini merupakan tabel 1, yaitu tabel tentang gambaran umum warga Kecamatan Margadana. Yang kedua adalah program penanaman dan pemanfaatan TOGA di Kecamatan Margadana. Jadi permasalahan tanaman obat keluarga ini ditangani oleh Pokja 3 dan Pokja 4. Sebagaimana dijelaskan oleh Sekretaris PKK Kota Tegal dan penanggung jawab, setiap kegiatan PKK Kecamatan Margadana menjelaskan bahwa PKK Kecamatan Kota Tegal ini sangat aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam hubungannya dengan sosialisasi tentang penanaman dan pemanfaatan tanaman obat keluarga. Kemudian sejalan dengan program PKK pusat, maka PKK Kecamatan Margadana berusaha untuk menjalankan program ini secara efektif dan maksimal serta dilaksanakan oleh warga Kecamatan Margadana. Dalam hal ini tentunya lebih diprioritaskan kepada ibu rumah tangga selaku anggota PKK. Kemudian program PKK Kecamatan Margadana ini tentang penanaman dan pemanfaatan tanaman TOGA atau
Obat Keluarga masih sebatas pelaksanaan lomba penanaman dan pemanfaatan toga di 7 kelurahan dan mengadakan pembinaan administrasi pemanfaatan hasil toga. Yang ketiga ada tahapan sosialisasi penanaman dan pemanfaatan toga. Jadi, kegiatan sosialisasi tentang penanaman dan pemanfaatan toga ini di Kecamatan Margadana merupakan kegiatan rutin tahunan. Kemudian dalam sosialisasi ini terbagi menjadi 3 tahapan kegiatan. Ketiga tahapan tersebut, yang pertama ada perencanaan. Dalam perencanaan ini meliputi koordinasi, penyusunan rencana, penyusunan target, sasaran, dan perencanaan pembinaan. Kemudian, rapat koordinasi dilaksanakan pada awal tahun dengan membahas rencana kerja PKK. Dalam rapat koordinasi yang berisi tentang toga, biasanya akan mengagendakan tentang lomba pemanfaatan toga tingkat kecamatan yang diikuti oleh ke-7 kelurahan di wilayah Kecamatan Margadana tersebut. Tahap selanjutnya setelah perencanaan adalah pelaksanaan. Pelaksanaan sosialisasi dimulai dengan adanya penyuluhan kepada kader-kader PKK dimulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat RT. Kemudian pelaksanaan sosialisasi ini berlanjut pada penyediaan sarana dan prasarana, serta secara berkala kader PKK mengadakan kunjungan ke rumah warga untuk melihat pelaksanaan penanaman toga. Tahap terakhir dari sosialisasi toga adalah evaluasi dan monitoring. Tahapan ini terdiri atas melihat hasil pemetaan dan pemanfaatan serta dengar pendapat. Evaluasi diperoleh setelah adanya kunjungan-kunjungan kader ke rumah-rumah warga. Dari kunjungan ke rumah warga ini, para kader dapat melihat berbagai macam masalah dan kendala sehubungan dengan program penanaman dan pemanfaatan toga, sehingga dapat diambil solusi supaya program sosialisasi mencapai keberhasilan. Yang keempat adalah komunikasi dalam sosialisasi penanaman dan pemanfaatan toga yang terdiri atas beberapa subbab. Yang pertama adalah agen sosialisasi atau komunikator, di mana pelaksanaan sosialisasi toga supaya berhasil ini perlu melibatkan semua kader PKK Kecamatan Margadana. Kemudian pesan atau isi sosialisasi ini yaitu memiliki lahan harus menanam toga di pekarangan rumahnya. Apabila tidak ada, maka warga harus menanam toga di dalam pot. Kemudian media sosialisasi. Media sosialisasi ini menggunakan pertemuan-pertemuan warga seperti arisan warga untuk menjadi media sosialisasi. Selain itu, para kader juga menggunakan pertemuan rutin tingkat kecamatan untuk berbagi cerita. Ini merupakan tabel 3, yaitu tabel kegiatan komunikasi dalam sosialisasi tanaman obat keluarga. Selanjutnya pada hasil pembahasan terdapat analisa yang terdiri atas 3, yaitu yang pertama program sosialisasi penanaman dan pemanfaatan toga, kemudian model komunikasi dalam sosialisasi toga di Kecamatan Margadana, serta komunikasi dalam sosialisasi penanaman dan pemanfaatan toga. Di mana poin 1 yaitu sosialisasi pemanfaatan toga ini belum menyentuh bagaimana mengelola toga sehingga efektif mengobati suatu penyakit. Nah, bisa teman-teman lihat ini merupakan gambar 1, yaitu suatu bagan tentang bagaimana model komunikasi tim penggerak PKK di Kecamatan Margadana. Bab selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan analisa tentang data yang diperoleh di lapangan maupun data penunjang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, strategi komunikasi tim penggerak PKK ini dalam menggalakkan penanaman dan pemanfaatan toga disesuaikan dengan kondisi sosial kemasyarakatan warga Kecamatan Margadana. Kemudian yang kedua, strategi komunikasi tim penggerak PKK sudah cukup komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Oke, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih karena teman-teman sudah mau menonton dan menyimak video ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.